Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar Ananda? Oke, apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas tolong dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Baik. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ijtihad. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu sudah pernah mendengar istilah ijtihad? Belum. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan bahas ya. Istilah ijtihad. Ijtihad. Oke. Coba perhatikan buku paketnya. Ijtihad secara bahasa artinya kesungguhan, serius atau serius. Nah, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh dan sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Nah, jadi apa itu ijtihad? Ijtihad itu usaha yang sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh siapa saja. Nah, siapa saja di sini berarti semua orang boleh mengikuti ijtihad, melakukan ijtihad boleh, asalkan orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan ijtihad. Oke. Apa saja syarat-syaratnya? Lanjut ke halaman berikutnya. Oke, syarat-syarat syarat-syarat melakukan ijtihad. Nah, sebelumnya untuk orang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid. Oke. Nah, syarat-syarat untuk menjadi mujtahid itu yang pertama itu Islam dan merdeka. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, mengetahui dalil naqliyah dan kehujahannya. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab beserta ilmu-ilmu yang ada dalam bahasa Arab tersebut, seperti nahwu, shorof, dan lain sebagainya. Terus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun mujtahid tersebut tidak menghafalnya. Terus mengetahui ilmu usul fikih, mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan oleh ijma ulama, dan mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul, dan sebab-sebab turunnya hadis atau asbabul wurud, dan begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan terakhir, mengetahui mana hadis sahih dan mana hadis dhaif serta keadaan perawinya. Nah, jika orang sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka dia bisa melakukan ijtihad atau mujtahid atau menjadi mujtahid gitu. Oke, lanjut ya. Di halaman berikutnya ada dasar hukum ijtihad. Nah, dasar hukum ijtihad ini ya Nanda, ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Nah, boleh salah satu dari anak ibu bacakan surahnya? Oke, baik, terima kasih ya. Oke, artinya tolong dibacakan Aisyah. Oke, baik, terima kasih. Nah, dalam surat itu dikatakan di situ, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Nah,
ayat ini memerintahkan kita, jika kita umat manusia ini berberlainan pendapat, maka kembalikanlah itu kepada Allah, Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan ijtihad tadi. Nah, dengan memahami kandungan atau prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Kemudian diterapkanlah makna-makna dan prinsip-prinsip tersebut di dalam persoalan yang sedang dihadapi. Nah, itu yang dinamakan dengan ijtihad. Nah, contohnya begini. Ketika ada permasalahan baru, contohnya jual beli online kemarin. Nah, kan sempat diperdebatkan tuh. Nah, itu sempat diperdebatkan apakah boleh jual beli online sedangkan pembelinya aja kita tidak tahu, tidak nampak wajahnya, gitu kan. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut dilakukanlah ijtihad. Apakah jual beli online itu boleh atau tidak, gitu. Nah, itu salah satu contoh hukum yang dilakukan dengan ijtihad. Nah, sampai di sini, apakah Anda dari anak ibu yang mau bertanya? Apakah Anda sudah paham dari penjelasan yang telah ibu sampaikan? Baiklah, apakah dari anak-anak ibu ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah ibu jelaskan tadi? Oke, apakah Anda sudah paham dari materi yang sudah ibu jelaskan tadi? Nah, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, ibu minta kepada dua orang dari Ananda untuk menjelaskan atau menyimpulkan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Oke, kepada Aulia, silahkan dijelaskan. Oke, baik. Satu lagi kepada Arifah. Oke, bagus ya penjelasan kesimpulan dari dua temannya tadi. Baik, sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, ibu minta kepada ketua kelas kita untuk memimpin doa penutup, itu doa kafaratul majelis ya. Oke, ibu tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.